Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, sobat-sobat semuanya? Mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2521 sekarang, ambil tindakan. Meng Xian, San Xing dan San Chun semuanya memiliki senyum cerah di wajah mereka. Mereka hanyalah sekelompok orang biasa, sekalipun mereka memiliki senjata paling canggih di dunia. Mengalahkan mereka hanyalah angan-angan. Tuan Li, jangan khawatir, kami tidak akan pernah mempermalukan Anda. Setelah ketiga orang itu mengatakan ini serempak, Saudari Ming di sebelahnya tampak sedikit gelisah dan bertanya, Fu Gui, jika kita melakukan ini, tidak akan menimbulkan terlalu banyak masalah, kan? Li Fugui tersenyum percaya diri dan berkata dengan acuh tak acuh, seberapa banyak masalah yang bisa ditimbulkan, jangan khawatir, aku punya rencana sendiri untuk masalah ini. Dia meninggalkan kata-kata ini, Li Fugui berkata terus terang kepada tiga orang di depannya, baiklah, kalau begitu, aku serahkan masalah ini padamu, ingat, jangan mengecewakanku. San Xing, San Chun, dan Meng Xian mengangguk setuju. Li Fugui tersenyum tipis. Ia menatap Yamamoto idiot lagi dan bertanya, San Ben Kun, aku bertanya sekali lagi, apakah kau benar-benar akan menggunakan kekerasan terhadap kami? Yamamoto berkata dengan serius, Fugui Kun, bukan berarti aku ingin menggunakan kekerasan terhadapmu. Kuncinya adalah bahwa grup Kurokouchi dulunya adalah organisasi negara kepulauan kita. Kita dapat membiarkan mereka ada. Tetapi sekarang, sebagai orang Tiongkok, kau telah menggantikan grup Kurokouchi di negara kepulauan kita, yang tidak kami izinkan. Terlebih lagi, setelah geng Fuguimu menguasai grup Kurokouchi, kau tidak hanya berkembang di dunia bisnis, tetapi juga mengirim anggota geng Fugui untuk bekerja di departemen terkait. Jika ini terjadi padamu, apakah kau bersedia? Li Fugui memiliki pandangan meremehkan di matanya, dan berkata kepadanya dengan terus terang, Yamamoto-kun, tolong dengarkan sekarang. Aku tidak peduli mengapa kau datang untuk berurusan dengan kami. Aku hanya punya satu permintaan, dan itu adalah hidup dalam damai. Jika kau ingin merusak perdamaian ini, aku akan membuatmu menyesal. Yamamoto berbalik, melirik ke arah kerumunan gelap anggota tim pertahanan di belakangnya, lalu menatap helikopter yang melayang di langit, lalu berkata kepada Li Fugui dengan puas, Tuan Fugui, Anda dapat melihat bahwa kami memiliki total 9.000 orang, dan kami semua dipersenjatai dengan amunisi aktif. Ketiga kekuatan itu bersama-sama mengepung dan menekan geng Fugui Anda. Cara apa lagi yang akan Anda gunakan untuk membuat kami menyesal? San Chun, San Xing, dan Meng Xian sudah tidak sabar untuk mendengarkan. San Xing berkata terus terang kepada Li Fugui, Tuan Li, mohon berikan perintah. Daripada terus berbicara omong kosong dengan mereka di sini, lebih baik kita bertindak sekarang dan menunjukkan kepada mereka betapa hebatnya kita. Li Fugui melambaikan tangannya sambil tersenyum dan berkata terus terang kepada San Xing, jangan terburu-buru. Kemudian Li Fugui berkata kepada Yamamoto lagi, Tuan Yamamoto, karena Anda sudah mengatakannya, mohon tunggu sebentar. Setelah mengatakan ini, Li Fugui mengeluarkan ponselnya dan langsung menelepon Hua Duoduo. Pada saat ini, Hua Duoduo dan Kui Sao telah menyelesaikan pekerjaan sibuk mereka di lantai atas. Setelah menerima panggilan Li Fugui, Hua Duoduo bertanya, Duoduo, tolong bawa Kui Sao dan yang lainnya turun bersamamu. Hua Duoduo tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Hanya mengangguk tanda setuju. Setelah menutup telepon, Hua Duoduo segera turun ke bawah bersama Kui Sao dan yang lainnya. Li Fugui berbalik.
Dia berkata kepada mereka dengan terus terang, "Kakak Ming dan aku akan pergi keluar sebentar. Kalian, lindungi keselamatan semua orang di hotel." Hua Duoduo bertanya, "Fugui, kemana kamu berencana pergi?" Li Fugui tersenyum dan berkata, "Jangan tanya itu padaku. Ingat saja apa yang baru saja kukatakan kepadamu." Dia meninggalkannya dengan kata-kata ini. Li Fugui kemudian menatap San Xing, San Chun, dan Meng Xian. "Baiklah, mari kita mulai sekarang." Setelah menerima perintah, San Xing langsung mengalirkan energi vital di tubuhnya dan kemudian memulai pembunuhan berantai. San Chun memanfaatkan situasi dan terbang ke udara, menyerang helikopter yang melayang di langit. Adapun Meng Xian, dia tentu saja tidak tinggal diam dan langsung terbang ke pantai. Dalam sekejap mata, Yamamoto masih terkejut ketika kedua orang itu menghilang di depannya. Mulutnya setengah terbuka, dan sebelum dia sempat tersadar, Li Fugui melangkah maju, meraih Yamamoto dan membawanya pergi, sambil berkata kepada Suster Ming di sampingnya, "Saudari Ming, ikuti aku." Suster Ming sangat gugup, tetapi dia tetap mengikuti instruksi Li Fugui, mengedarkan energinya, segera berdiri, dan mengikuti Li Fugui. Ketika terbang menuju tempat tinggal pemimpin negara kepulauan itu, Suster Ming berbisik kepada Li Fugui dengan cemas, "Fugui, jika kita melakukan ini, apakah kita akan?" Li Fugui melihat kekhawatiran di hati Suster Ming, dan dia berkata dengan serius, "Saudari Ming, apa yang kamu takutkan? Tidakkah kamu tahu bagaimana situasinya sekarang? Para iblis telah muncul. Jika umat manusia tidak dapat bersatu kali ini, maka pada akhirnya, kitalah yang akan menderita. Jika kita tidak dapat memberi mereka pelajaran kali ini, bagaimana jika kita bergegas ke depan untuk bersaing dengan para iblis, dan mereka menjegal kita dari belakang? Bukan hanya kita yang akan menderita, tetapi seluruh umat manusia. Lagi pula, aku sudah lama tidak menyukai tikus-tikus ini. Awalnya aku berencana untuk menghadapi mereka setelah aku memusnahkan klan iblis. Namun, sekarang mereka telah mendatangiku, aku akan bersenang-senang dengan mereka." Melihat Li Fugui mengatakan ini, Saudari Ming berpikir dalam hati, apa yang dikatakan Fugui benar. Sekarang klan iblis telah merusak segel dan bergegas keluar dari kubah. Umat manusia menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan orang-orang di negara pulau memiliki motif tersembunyi. Semua orang tahu ini. Jika mereka tidak dapat membuat orang-orang ini merasa kagum kepada mereka sekarang, situasi yang baru saja dikatakan Li Fugui mungkin benar-benar terjadi. Setelah menyadari hal ini, Suster Ming tidak mengatakan apa-apa lagi. Yamamoto yang digenggam Li Fugui berkeringat deras saat ini. Dia mendengarkan suara angin yang keluar dari telinganya. Menyeka butiran keringat di keningnya, sambil menatap lampu neon yang berkedip-kedip di bawahnya. Dia memeluk erat tubuh Li Fugui dengan tangannya, takut Li Fugui akan melepaskannya dan melemparkannya jatuh dari langit. Li Fugui membawa Yamamoto terbang selama 1 atau 2 menit. Dia bertanya, "Yamamoto, aku ingin bertanya padamu. Kau pasti mengenal Kawasaki, kepala rumah persembunyianmu, kan?" Yamamoto mengangguk cepat dan berkata dengan gemetar, "Ya Tuhan, aku mengenalmu. Siapa kau? Kenapa kau bisa terbang? Mungkinkah kau dikirim oleh Amaterasu?" Li Fugui mencibir dan berkata, "Tidak masalah siapa yang mengirimku. Yang penting, apakah kau merasa menyesal sekarang?" Bagaimana mungkin Yamamoto tidak menyesalinya? Kalau dia tahu bahwa orang-orang itu tidak ada bedanya dengan dewa, bagaimana mungkin dia begitu bingung hingga menuruti perintah atasannya dan memimpin orang untuk mengepung dan menindas geng Fugui?
Pikirkan ini, Yamamoto berkata dengan tergesa-gesa. Tuan, saya sudah menyesalinya. Tolong turunkan saya sekarang juga. Li Fugui tersenyum dan berkata, turunkan kamu? Apakah kamu tidak terlalu banyak berpikir? Ayo pergi. Saya akan membawamu menemui bosmu sekarang juga. Ketika Yamamoto ditangkap oleh Li Fugui dan terbang ke udara, dia sudah mengira bahwa negara kepulauan itu benar-benar tamat kali ini. Pada saat yang sama, di dalam istana negara kepulauan, di aula utama, kepala rumah persembunyian Kawasaki berdebat dengan bosnya. Tuan Nishikawa, bagaimana Anda bisa memberi perintah seperti itu? Saya sudah mengatakannya sebelumnya. Bos geng Fugui adalah inkarnasi Amaterasu. Dia ada di sini untuk membantu kita. Jika Anda mengirim orang untuk menghabisi mereka sekarang, begitu Amaterasu marah, tidak seorang pun dari kita akan mati dengan baik. Terakhir kali Li Fugui pergi menemui Kawasaki, dia memberi Kawasaki sebotol cairan spiritual. Kawasaki telah meminum cairan spiritual sejak saat itu. Tubuh telah mengalami perubahan yang luar biasa dari sebelumnya. Kawasaki sendiri sangat menyadari perubahan ini. Meskipun dia ingin mengunjungi Dewa Agung ini berkali-kali, setiap kali dia mengirim orang ke geng Fugui untuk bertanya, jawaban yang dia dapatkan hanyalah menunggu. Itu saja, hari-hari berlalu. Baru pada saat ini, ketika dia mendengar bahwa Nishikawa-kun benar-benar mengirim Yamamoto sebagai panglima tertinggi untuk menghancurkan geng Fugui, dia benar-benar panik. Orang lain mungkin tidak tahu betapa kuatnya geng Fugui, tapi bagaimana mungkin dia tidak tahu? Pemimpin geng Fugui adalah juru bicara Amaterasu yang sebenarnya. Bukankah mereka, sekelompok orang biasa, mencari kematian dengan melawan Amaterasu? Dengan ide ini dalam pikiran, Kawasaki pergi ke istana sesegera mungkin dan menemui Nishikawa, bermaksud meminta Nishikawa untuk melepaskan keputusan ini. Nishikawa menatap Kawasaki dan mengumpat dengan keras, "Bajingan, kau adalah kepala rumah persembunyian kami. Awalnya, masalah ini seharusnya kau yang melakukannya. Tetapi sekarang, kau berpihak pada Li Fugui dan gerombolannya. Kau pantas mati." Menghadapi teguran Nishikawa, Kawasaki berkata dengan wajah getir, "Tuan Nishikawa, apa yang kukatakan itu semua benar. Jika Anda tidak percaya, aku bisa memberimu sedikit cairan kelahiran kembali yang diberikan Amaterasu kepadaku. Anda dapat mencobanya, dan kemudian Anda akan tahu apakah ada Amaterasu di dunia ini." Nishikawa sangat waspada. Melihat Kawasaki mengeluarkan botol kecil dari tubuhnya, dia mengerutkan kening dan berteriak padanya, "Berhenti di situ, bajingan, apakah kamu lupa? Kita semua adalah orang-orang yang telah mempelajari sains modern. Tidak ada dewa-dewa besar di dunia ini." Keduanya berdebat, tanpa diduga, terdengar ketukan tergesa-gesa di pintu. Dengarkan beberapa kebisingan, si Cuan tidak punya waktu untuk berbicara. Tanpa diduga, pintunya ditendang hingga terbuka. Orang-orang yang masuk tidak lain adalah Li Fugui dan saudari Ming. Setelah Li Fugui memasuki pintu, dia melemparkan Yamamoto di tangannya ke tanah dan menatap Kawasaki di depannya. Saat Kawasaki melihat Li Fugui, dia tertegun pada awalnya. Segera setelahnya, Kawasaki segera melangkah maju dan berlutut dengan hormat di hadapan Li Fugui, "Salam untuk Amaterasu." Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata kepada Kawasaki, "Bangunlah duluan." Kawasaki berdiri, kemudian dia dengan cepat menjelaskan kepada Li Fugui, "Amaterasu, tolong jangan menghukum orang-orang di negara kepulauan kita. Orang yang memberi perintah hari ini adalah Nishikawa-kun, dan itu tidak ada hubungannya dengan orang lain di negara kepulauan kita." Li Fugui mengangkat sudut mulutnya.
Sambil tersenyum tipis, dia bertanya kepada si Chuan, seorang pria pendek dengan 4 wajah di depannya. Apakah kamu si Chuan Kun? Si Chuan menatap Li Fugui di depannya dan bertanya dengan sedikit heran. Apakah kamu pemimpin geng Fugui? Meskipun si Chuan telah mendengar bahwa pemimpin geng Fugui masih sangat muda, dia terkejut bahwa pemuda di depannya tampak tidak lebih dari 22 atau 23 tahun. Namun, masa muda adalah masa muda. Wajah Li Fugui menampakkan aura raja yang menakutkan. Li Fugui mengangguk dan setuju sambil tersenyum. Nishikawa tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi menatap Yamamoto yang dibanting ke tanah oleh Li Fugui, dan bertanya dengan suara keras, Yamamoto-kun, apa yang terjadi? Bukankah aku memintamu untuk pergi dan mengepung serta menekan geng Fugui? Mengapa kau dibawa ke sini? Jangan lupa, kau adalah panglima tertinggi operasi ini. Dahi Yamamoto dipenuhi butiran keringat halus. Melihat Kawasaki sudah berlutut di hadapan Li Fugui dan memanggil Li Fugui Amaterasu, dia pun berlutut di tanah dengan tergesa-gesa dan berkata kepada Nishikawa, Nishikawa, tolong tarik perintahmu. Orang di hadapanku ini benar-benar dikirim oleh Amaterasu. Aku baru saja ditangkap olehnya dan langsung terbang ke sini. Nishikawa, pikirkanlah, di dunia ini, selain Amaterasu, siapa lagi yang bisa terbang? Nishikawa sama sekali tidak mempercayai Kawasaki dan Yamamoto. Wajahnya muram, ada sedikit kebencian di wajahnya. Menjilat bibirnya yang kering. Kemudian dia mengutuk Yamamoto. Brengsek, bagaimana kau bisa percaya pada omong kosong seperti Amaterasu yang ada di dunia ini? Li Fugui terdiam beberapa detik. Dia tahu bahwa sejak dia datang ke sini, dia tidak bisa begitu saja membunuh Nishikawa di depannya. Jika hal seperti itu terjadi, akan sulit untuk mengakhirinya saat itu. Pikirkan ini, Li Fugui kemudian menatap Kawasaki dan Yamamoto dan berkata kepada mereka, kalian berdua, keluar sekarang. Kawasaki dan Yamamoto juga khawatir Li Fugui akan membunuh Nishikawa. Kedua pria itu mendongak dan menatap Li Fugui dengan penuh rasa kasihan. Kawasaki berkata dengan hati-hati, Amaterasu, kurasa si Chuan kita telah menyadari kesalahannya. Bisakah kau menunjukkan belas kasihan dan tidak menyakiti si Chuan? Li Fugui mengerutkan kening dan berkata dengan tidak sabar, aku memintamu untuk keluar sekarang. Apa kau tidak mendengar apa yang kukatakan? Beraninya Kawasaki dan Yamamoto tidak mematuhi perintah Amaterasu. Mereka berdua buru-buru berbalik dan keluar. Hanya ada 3 orang yang tersisa di ruangan besar itu. Li Fugui menatap Suster Ming dan memintanya untuk duduk dan menonton pertunjukan. Jantung Suster Ming juga berdetak lebih cepat. Tetapi setelah melihat mata Li Fugui, dia akhirnya merasa lega. Setelah perlahan-lahan duduk, Li Fugui kemudian melangkah maju perlahan, menatap si Chuan di depannya dan berkata langsung ke intinya, Tuan si Chuan, penilaian Anda kali ini benar. Saya, Li Fugui, sama sekali bukan Amaterasu. Saya hanya seorang kultivator biasa di Tiongkok. Si Chuan mencibir dengan jijik di matanya, dan berkata kepada Li Fugui dengan terus terang, kultivator, saya juga telah mempelajari tentang budaya Tiongkok Anda. Kultivator yang Anda bicarakan, bukankah mereka pembohong? Setelah mendengar kata pembohong, Li Fugui kemudian menyingkirkan senyum di wajahnya, dan langsung mengalirkan energi vitalnya. Tubuhnya melayang di udara, menatap si Chuan di depannya dan bertanya kata demi kata, Tuan si Chuan, sekarang, apakah Anda masih berani mengatakan bahwa saya pembohong? Si Chuan tercengang,
Seperti halnya Kawasaki yang melihat Li Fugui melayang di udara sebelumnya. Dia berdiri di sana dengan linglung, bingung harus berbuat apa. Li Fugui tampak serius, menatap si Chuan, dan berkata dengan nada serius, "Si Chuan Kun, sejujurnya, aku datang kepadamu kali ini terutama untuk membantumu." Bersambung.